thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang selalu berbarakah ini. Tak lupa, salawat besertakan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya serta kita selaku umatnya. Di sini saya beserta rekan-rekan saya akan sedikit memaparkan materi mengenai transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila. Semoga sedikit materi yang kami paparkan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Transformasi mencakup proses untuk menerapkan suatu hal mengenai pengetahuan tertentu yang sudah dipelajari dan dipahami ke dalam suatu kebijakan tertentu yang akan mengubah pola pikir, cara kerja, sikap, dan tindakan ke arah yang lebih bagus, maju, dan terukur. Sehingga ada perbedaan yang nyata dan signifikan dari keadaan sebelumnya pada saat masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama dibandingkan pada saat setelah melakukan transformasi, maka akan terlihat tampil beda sesuai dengan kekuatan, daya dorong internal, dan faktor pendukung eksternal. Pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan berkapitalisme. Pancasila pasti tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivitisme, bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Dengan kondisi dan eksistensi posisi pandangan Pancasila seperti inilah yang merepotkan transformasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praktis berbangsa dan bernegara. Transformasi nilai-nilai Pancasila bagaikan pendulum bandul jam yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Namun sejak November 1945, sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Dengan kebijakan ini berarti menggerakkan pendulum bergeser ke kanan. Pemerintah Indonesia menjadi pro-liberalisme. Deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pemerintah pada era reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dalam Undang-Undang 1945 dalam berpraktikkan masyarakat dan bernegara yang dilakukan dalam Orde Baru. Saya Nadia Solihah akan menjelaskan materi tentang transformasi 3 tataran nilai ideologi Pancasila. Murdiono menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. 3 tataran nilai itu adalah yang pertama, nilai dasar, yaitu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan, dasar, dan ciri khas. Kedua, nilai instrumental yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual.
Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun, nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru yang mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Ketiga, nilai praksis yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik cabang eksekutif, legislatif maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan. Teman-teman yang saya cintai, transformasi Pancasila dapat terrealisasikan jika kita sebagai warga Indonesia memahami nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Pancasila, lalu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, misal dengan cara menghindarkan diri dari pelaku diskriminasi. Transformasi Pancasila dalam kehidupan kampus berarti realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek kehidupan kampus. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Di sini saya Nurul Syifa Agismi akan memaparkan materi tentang objektif dan subjektif aktualisasi Pancasila. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu objektif dan subjektif. Menurut KBBI, objektif adalah keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sedangkan subjektif adalah pandangan sendiri atau tidak langsung mengenai suatu pokok. Contoh objektif dan subjektif dalam beragama ialah setiap agama itu baik, ini objektif. Sedangkan hanya agama Islamlah yang baik, ini subjektif, karena hanya menurut pandangan orang muslim saja bahwa agama Islam itu baik. Sekarang kita masuk ke dalam materi objektif dan subjektif aktualisasi Pancasila. Abraham Maslow menyatakan bahwa aktualisasi diri adalah kecenderungan kreatif manusia atau keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri. Jadi, aktualisasi Pancasila secara objektif dimaksud sebagai bentuk penjabaran nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam bentuk norma-norma pada setiap aspek penyelenggaraan negara. Sedangkan subjektif adalah pelaksanaan Pancasila pada setiap pribadi atau perorangan dalam aspek moral yang kaitannya dengan hidup bermasyarakat dan bernegara. Penjabaran nilai-nilai moral aktualisasi subjektif yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah yang pertama, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Yang kedua adalah sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir adalah sikap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Sekian dan terima kasih. Transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Yang pertama adalah bidang politik. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada hakikat manusia sebagai individu makhluk sosial yang berperan sebagai rakyat. Maka, kekuasaan negara harus berdasarkan pada asal-muasal dari rakyat dan untuk rakyat. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur atau lembaga politik negara maupun infrastruktur politik atau lembaga kemasyarakatan negara dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik dan diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun.
Sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila itu merupakan sistem pemerintahan dari rakyat. Dalam arti, rakyat adalah awal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu pada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara dalam mengimplementasi kebijakan ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah, termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, yang artinya walaupun terjadi persaingan, namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian, pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Selanjutnya adalah bidang sosial budaya. Transformasi Pancasila dalam bidang sosial budaya berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, serta kerakyatan. Profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan proses pembangunan budaya yang dibelajarkan atau dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta menguatkan kembali proses integrasi nasional baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya adalah bidang hukum. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi terjaminnya hakikat dan martabat manusia, terutama secara rinci. Terjaminnya hak-hak asasi setiap manusia, pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan, sebab kalau demikian, sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia. Begitu pula pertahanan keamanan negara yang ditujukan untuk kelompok ataupun partai tertentu yang dapat berakibat negara menjadi otoriter dan totaliter. Oleh karenanya, pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban. Bukan harapan karena kami di sini presentasi. Bukan mengisi hati yang sunyi. Gak jijik gak Bandung? Mel.